Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Tans Berkah, teman-teman. Saya sekarang mau berbagi tips lagi ya. Nah, sekarang saya mau berbagi tips bagaimana kita bisa ruqyah sendiri atau membersihkan tubuh itu dari energi-energi yang kurang baik. Nah, teman-teman, itu sebenarnya sangatlah gampang. Kita ndak usah beli yang macam-macam ya. Cukup kita melakukan sendiri, tapi ya perlahan, satu-satu, tidak bisa langsung ya. Karena kalau ruqyah sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama. Langsung saja ya teman-teman, kita simak ya. Nah, untuk yang pertama teman-teman, ketika teman-teman mau meruqyah diri sendiri, yang pertama-tama usahakan teman-teman kalau pagi itu berjemur di sinar matahari biar tubuhnya mengeluarkan keringat. Nah, berjemur. Setelah itu teman-teman bisa juga mandi pakai air garam. Garam krosok, garam yang kasar-kasar itu boleh, atau garam halus juga enggak apa-apa. Jadi setelah berjemur, mandi pakai air garam. Nah, itu untuk tahap pertamanya untuk ruqyah sendiri itu. Setelah itu ndak bisa sekali teman-teman, jadi harus rutin tiap hari ditelateni ya, sedikit demi sedikit. Setiap pagi berjemur, setelah berjemur mandi air garam. Jadi tapi ndak langsung prosesnya, harus bertahap ya. Setelah itu teman-teman, untuk yang kedua, teman-teman ketika meruqyah diri sendiri, teman-teman memperbanyak ibadah. Jadi teman-teman memperbanyak ibadah. Kalau teman-teman yang beragama Islam, teman-teman harus sering baca surat Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Falaq. Surat Al-Ikhlas juga, surat-surat pendek ya. Nah, itu untuk yang kedua. Jadi teman-teman melakukan ibadah dan sering mengaji surat-surat pendek ya, Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Falaq itu yang paling penting. Itu untuk yang kedua. Terus setelah itu teman-teman, untuk yang ketiga, teman-teman harus membersihkan hati dan pikiran. Jadi teman-teman, hatinya itu dibersihkan sama pikirannya. Jadi teman-teman harus bisa melepaskan kebencian-kebencian. Jadi harus sering memaafkan. Jadi teman-teman harus bisa melepaskan kebencian, sering memaafkan. Dan yang penting juga tidak boleh sombong. Nah teman-teman, itu untuk yang kedua. Jadi teman-teman harus membersihkan hati dan pikirannya. Untuk yang ketiga ya tadi ya lupa saya. Terus jadi lakukan pembersihan hati dan pikiran, jangan diisi sama yang namanya benci. Terus sering-sering juga memaafkan ya, biar hatinya lebih plong ya. Sama pikirannya itu jangan suka kemana-mana ya, mengembara kemana-mana itu jangan ya. Itu untuk yang ketiga. Setelah itu teman-teman, untuk yang keempat, untuk yang keempat itu lakukan tindakan yang baik-baik. Contohnya teman-teman bisa melakukan kegiatan yang unsurnya itu selalu positif. Misalnya kalau yang bagi punya uang bersedekah, bagi yang tidak punya uang ya melakukan tindakan-tindakan yang positif atau yang baik-baik. Nah teman-teman, proses untuk ruqyah itu tidak bisa langsung satu hari jadi kalau proses ruqyah sendiri ya. Jadi itu butuh proses, tapi sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan, dan
memang agak butuh waktu yang lama, tapi insya Allah kalau itu dipakai terus, insya Allah setan-setan atau apa yang di dalam dirinya itu bisa hilang. Dan oh iya, lupa teman-teman, teman-teman juga bisa melakukan puasa ya. Nah teman-teman, itulah cara proses meruqyah diri sendiri. Semoga berhasil. Yang pasti harus telaten, pelan-pelan, dan selalu dikerjakan ya, walaupun tidak untuk ruqyah ya teman-teman, latihan juga, karena biar makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu bisa masuk ke tubuh kita. Nah, terima kasih ya teman-teman. Nanti kita berbagi tips lainnya. Saya tutup dulu channel ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.